Halo semuanya, apakah kalian tahu manusia purba? Nah, jadi manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah dan belum mengenal tulisan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persebaran manusia purba di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasan berikut ini. Berikut beberapa teori asal-usul manusia purba di Indonesia. 1. Teori out of Africa. 2. Teori out of Yunan. 3. Teori out of Taiwan. 4. Teori Nusantara. 1. Teori out of Africa. Teori ini memandang manusia berasal dari satu tempat di Afrika, sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun lalu. Manusia modern ini mulai meninggalkan benua Afrika dan menyebar atau bermigrasi ke berbagai daerah di dunia. 2. Teori out of Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Teori ini juga menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik. Menurut teori ini, penyebaran penduduk Indonesia selanjutnya terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Pada garis berwarna merah disebut Proto-Melayu. Melayu tua bermigrasi pada wilayah barat daerah Malaysia dan sekitarnya dan timur Filipina. Garis berwarna hitam disebut Deutero-Melayu, Melayu muda yang bergerak pindah ke Nusantara. 3. Teori out of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara masih berdasarkan teori ini adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. 4. Teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri, bukan dari luar. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja. Karena sebuah kebetulan, teori Nusantara didukung oleh beberapa ahli ternama, seperti Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Corak kehidupan masa praksara dapat dibagi menjadi beberapa periode, berdasarkan benda-benda hasil kebudayaannya sebagai berikut. 1. Paleolitikum atau zaman batu tua. 2. Mesolitikum atau zaman batu menengah. 3. Neolitikum atau zaman batu muda. 4. Zaman logam. 1. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Alat bantunya masih kasar. B. Belum dihaluskan sebagian atau kedua sisi. Contohnya adalah 1. Kapak genggam yang ditemukan di daerah Ngandong, Jawa Tengah. 2. Serpih batu atau flakis yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. 2. Mesolitikum atau zaman batu menengah. Zaman ini memiliki ciri-ciri yaitu alat batunya sudah mulai dihaluskan pada sebagian atau kedua sisinya, contohnya yaitu kapak genggam yang banyak ditemukan di pantai timur Sumatera, Hok Sumau, Langsa, Binjai. 3. Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman ini memiliki ciri-ciri yaitu alat bantunya sudah dihaluskan pada kedua sisinya, contohnya yaitu 1. Kapak lonjong yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. 2. Kapak persegi hampir ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia. 4. Zaman logam ditandai dengan kemampuan manusia praksara membuat benda dari logam, terutama perunggu, yang dipengaruhi oleh kebudayaan Dongsom dari Vietnam. Benda-benda logam seperti candrasa, nekara, moko, dan tombak menunjukkan kemiripan antara Nusantara dan Dongsom. Teknik yang digunakan antara lain bivalve dan ceri perdui. Di Indonesia terdapat berbagai macam-macam jenis manusia purba, sebagai berikut ini. 1. Meganthropus palaeojavanicus. 2. Pithecanthropus mojokertensis. 3. Pithecanthropus erectus. 4. Homo erectus solunsis. 5. Homo wajakensis. 1. Meganthropus palaeojavanicus ditemukan oleh G. H. R. von Koenigswald tahun 1936 sampai tahun 1941 di Sangiran,
Sragen, Jawa Tengah. Manusia purba zaman ini memiliki ciri-ciri yaitu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. 2. Pithecanthropus mojokertensis. Ditemukan oleh G. H. Hervon Koenigswald tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pada zaman ini, manusia purba memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbadan tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165-180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. 3. Pithecanthropus erectus. Ditemukan oleh Eugen Dubois tahun 1891 di Lembah Begawan Solo, Desa Trimin, Jawa Tengah. Manusia purba pada zaman ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan berkisar 165-170 cm. Berjalan tegak. Bentuk tubuh lebih kecil. Rahang bawah dan tulang pipi sudah cukup kuat. 4. Pithecanthropus solunsis. Ditemukan oleh J. H. Hervon Koenigswald, Terhar, dan Openward di Desa Ngandon, Blora, Jawa Tengah. Pada zaman ini, manusia purba memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Memiliki rongga mata yang sangat panjang. Kepala bagian belakang menonjol. Hidung tebal dan lebar. Tidak memiliki tulang dagu. Badan tegap dan tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm. 5. Homo wajakensis. Merupakan jenis manusia purba yang ditemukan oleh insinyur pertambangan B.D. van Richthofen pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-ciri Homo wajakensis antara lain adalah mukanya cenderung datar dan lebar, tubuhnya tegap dan tinggi sekitar 173 cm, mempunyai tulang tengkorak, rahang atas, dan rahang bawah dan gigi yang besar, mempunyai tulang paha dan tulang kening.